Baik, selamat malam, saudara. Apakah suara saya bisa didengar? Suaranya kecil, Pak. Oke, bagaimana kalau sekarang? Masih kecil? Masih, Pak. Baik, tes. Gimana sekarang? Ada peningkatan nggak? Ada sedikit, Pak. Oke. Ya. Baik, kita mulai. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai kripto klasik, kriptografi klasik. Ada 6 metode teknik yang kita bahas. Mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan dari kripto klasik itu sebelum kita lanjutkan ke block dan stream cyber. Kalau semisal yang memberi kalau semisal tidak ada kayak hint gitu, Pak, gimana, Pak? Yaitu, oke. Atau itu kunci, itu maksudnya apa sih? Itu kodenya itu berupa AVIN atau apa gitu, Pak? Tidak ada hint-nya. Ya. Bagaimana menemukan jawabannya, Pak? Baik, makanya itu adalah masuk pada ranah kripanalis ya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas ada 6 teknik, jadi mulai dari shift cyber, AVIN, kemudian ada substitusi, ya, kemudian ada permutasi, lalu ada visionary, dan kemudian ada yang menggunakan matriks, ya ini. Yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah kita membandingkan antara teknik-teknik tadi. Nah, sebuah crypto system itu secara matematis akan dilihat ya seberapa kuat level keamanannya. Oleh karenanya ada 4 model penyerangan yang kita bahas ya. Jadi ada 4 model penyerangan. Jadi yang pertama adalah ciphertext only, di mana seorang intruder itu hanya tahu ciphertext-nya. Tadi seperti yang Zulkarnain tanyakan, itu tanpa hint sudah. Jadi dia hanya melihat ciphertext-nya saja. Itu. Ya, kemudian itu yang paling lemah gitu ya. Jadi karena dia tidak punya hint apa-apa, tidak punya petunjuk apa-apa. Kemudian level yang kedua lebih kuat sedikit, ya ini plain text ya. Jadi non plain text ya. Jadi kalau dia mengetahui pasangan antara plain text dan ciphertext ya. Itu kemudian ada yang chosen plain text dan chosen ciphertext. Nah, kembali lagi tadi yang ditanyakan adalah bagaimana kalau hanya tidak ada hint-nya. Jadi berarti itu adalah serangan yang ciphertext only. Ya. Nah, kita sudah membandingkan, ya, ciphertext only itu adalah serangan yang paling lemah, tidak ada petunjuk apa-apa untuk memecahkan kriptogram tadi. Ya. Nah, kita ketahui bahwa kalau misalkan kita shift cipher aja dengan menggunakan alfabetik A sampai Z, maka dengan kalau misalkan si intruder hanya tahu ciphertext-nya saja, maka dia akan hanya memerlukan maksimal 25 kali percobaan, maka dia sudah bisa memecahkan itu. Sehingga betapa lemahnya yang namanya shift cipher tadi gitu ya.
Jadi dicoba kunci 1, kunci 2, kunci 3 terus sampai dengan kunci 25 itu dicobakan. Jadi kalau misalkan pertanyaan Anda bagaimana kalau tidak ada hintnya, maka ya itu tadi seorang intruder itu bisa menggunakan tekniknya ini brute force, artinya mencoba semua kunci yang mungkin. Ya, jadi mencoba semua kunci yang mungkin. Ya. Jadi kalau kan kita tahu bahwa kalau metodenya tidak boleh dirahasiakan. Jadi yang dirahasiakan hanya kuncinya, ya ini. Sehingga dengan demikian kalau dia tahu oh ini pakai shift cipher, maka tadi ya yang hanya serangan yang hanya ciphertext only itu maka dia akan mencoba dengan menggunakan brute force atau exhaustive search itu mencoba semua kunci yang mungkin. Sementara kalau di dalam shift cipher itu hanya ada 20 ya, kemungkinan 25 kemungkinan kunci saja, sehingga sangat mudah, sangat cepat untuk tidak pakai komputer pun juga bisa cepat untuk bisa dipecahkan, ya, sehingga shift cipher itu lemah. Kemudian kita beralih pada Affine. Nah, di mana Affine itu kalau misalkan menggunakan domainnya itu adalah pada alfabet A sampai Z, ya, maka ada berapa kemarin? 312 kemungkinan kunci. Ya, lebih kuat sedikit dibandingkan shift cipher, ya. Sehingga kalau misalkan orang hanya si intruder hanya tahu hanya mengetahui ciphertext saja, ya, ciphertextnya saja, maka itu dia harus mencoba sebanyak 312 macam kunci. Dia ini. Nah, itu yang tapi kalau dengan 312 kunci itu tadi kemudian kita masukkan ke dalam, kita gunakan komputer, itu sangat mudah, sangat cepat untuk dipecahkan, ya. Nah, kemudian beralih pada teknik berikutnya, yakni pada substitusi, ya, di mana teknik pada substitusi itu kita mempermutasikan ke 26 karakter tadi, ya, 26 karakter kita permutasikan, ya, sehingga kalau si intruder itu hanya tahu ciphertext-nya saja, tidak punya clue apa-apa, ya, maka dia akan ya ini tadi mencoba seluruh kemungkinan kunci yang mungkin, ya. Sementara kalau misalkan kita mempermutasikan 26 karakter itu ya berarti ada 26 faktorial. Nah, semakin besar, ya, jadi komputer pun juga akan semakin berat juga, ya. Jadi sudah mulai berat untuk bisa mengkomputasikannya, ya. Ini terus kemudian itu tadi yang kelompok untuk yang monoalfabetik, di mana satu huruf atau satu karakter itu dibacakan pada karakter yang sama dimanapun posisinya. Nah, untuk mempersulit lagi, menambah kesulitan lagi pada penyerangan, maka kemudian dengan menggunakan sistem blok itu kita bisa membuat sebuah polyalfabetik, ya, di mana kalau satu karakter itu bisa dipetakan ke dalam berbagai macam karakter yang lainnya, berbeda-beda, bervariasi tergantung posisinya. Ini sehingga akan semakin sulit bagi intruder untuk memecahkan kriptogram tadi, ya. Kemudian ada visionary, ya, ada visionary yang sebenarnya adalah shift, ya, jadi merupakan varian dari shift, cuma kemudian dibedakan ke dalam blok-blok, lalu kemudian setiap bloknya itu kuncinya beda-beda, ya, ini itu visionary, ya, sehingga semakin sulit untuk bisa dipecahkan. Jadi itu, saudara, kalau misalkan si intruder, si penyerang itu hanya tahu ciphertext-nya saja tanpa ada clue apa-apa, maka ya itu tadi yang dia kerjakan adalah menggunakan semua kemungkinan, mencoba semua kemungkinan kunci yang ada. Itu ya ini. Berbeda kalau misalkan dia punya clue-nya, misalkan ada pasangan punya clue pada pasangan ciphertext plantek, gitu ya, maka itu pun juga ada persyaratan khusus, ya, minimalnya berapa dia harus memiliki itu sehingga dia mudah untuk bisa
memecahkan kriptogram gitu ya. Jadi kalau misalkan pada substitusi ya berarti kalau misalkan dia punya 10 pasang ciphertext plaintext, maka ya dia masih punya 16 lagi ya 16 lagi untuk yang dipermutasikan. Itu ya ini. Jadi itu adalah serangan yang paling lemah ya. Jadi ciphertext only hanya tahu ciphertext-nya saja gitu ya. Tapi dari tingkat ada beberapa teknik tadi itu kita bisa melihat bahwa shift cipher itu paling lemah karena apa namanya diserang dengan serangan yang paling lemah dia sudah bisa dipecahkan gitu. Menanjak lagi ke affine itu semakin sulit gitu ya, tapi masih memungkinkan gitu ya. Masih mudah kalau misalkan dengan menggunakan komputer maka semakin cepat untuk dipecahkan ya. Kemudian menanjak lagi dengan apa namanya itu substitusi ya, jadi substitusi itu dengan menggunakan permutasi dari 26. Itu kalau kita menggunakan domainnya 26 huruf gitu. Kalau misalkan ada tambahan angka dan sebagainya ya, maka modulnya akan semakin besar lagi. Ya, itu jadi ini adalah kelompok dari kripto klasik yang kita mengenal dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu pada kelompok monoalfabetik dan polyalfabetik. Jadi polyalfabetik tentunya sudah lebih sulit untuk bisa dipecahkan dibandingkan yang mono, gitu ya. Baik, mungkin ada yang lain yang perlu didiskusikan terkait dengan kriptografi klasik. Sudah Pak, cukup. Ya, oke. Baik, hari ini kita mencoba untuk melihat block cipher dan stream cipher. Ini merupakan dasar dari kriptografi modern ya, berbasis blok. Tetapi ini sudah bloknya itu adalah berupa blok coding ya, jadi blok codingnya. Jadi teks itu tidak lagi pada pesan-pesan seperti misalkan kita menggunakan alfabet lalu kemudian kita enkripsi, tapi ini sudah alfabetnya atau karakter apapun itu sudah dikodekan. Nah, biasanya kita menggunakan di ASCII yaitu pakai 8 bit ya, biner ya. Jadi setiap karakter itu dipetakan ke dalam 8 bit biner ya, kemudian bit biner itulah yang kemudian kita enkripsikan ya. Jadi bit-bit tadi kita enkripsikan 1010 itu kita enkripsikan, kemudian itu berbasis blok juga ya. Jadi plaintext itu dibagi ke dalam blok-blok dan di mana setiap blok itu kemudian dienkripsi secara sendiri. Nah, tergantung nanti juga modenya ya. Jadi apakah plaintext itu dipetakan secara mandiri ataukah satu plaintext itu pemetaannya bergantung pada pemetaan blok sebelumnya. Oke, kita coba untuk melihat. Nah, ini blok. Ya, kita share. Ya, ini yang pada pertemuan yang lalu kita singgung sedikit, yakni mengenai prinsip penyandian Shannon yang sudah prinsip ini sudah mulai ada sejak tahun 49 dan tetap dieksis dipakai untuk sekarang. Jadi artinya di dalam prinsip kriptografi sebuah kriptosistem itu kan intinya semua harus open ya. Jadi baik metode yang digunakan ataupun teknik yang digunakan atau mungkin algoritma yang digunakan untuk mengenkripsi, mendekripsi itu semuanya harus terbuka ya. Hanya kunci yang boleh dirahasiakan. Itu prinsipnya kriptografi ya. Jadi sehingga dengan demikian kekuatan dari sebuah sistem kriptografi itu adalah
bergantung pada ini bagaimana baik tidaknya manajemen dari kunci tadi. Ya, jadi apakah dengan algoritma yang ada, teknik yang ada, metode-metode yang ada, itu bagaimana supaya kunci yang digunakan untuk mengenkripsi atau mendekripsi itu tidak mudah untuk dipecahkan oleh orang yang tidak berhak. Ya, ini. Sehingga di dalam perancangan blok cipher yang kuat, kedua prinsip yang umum dipakai dalam blok cipher. Jadi sekali lagi untuk cipher block ini itu adalah merupakan landasan dari pengembangan kriptografi yang modern, ya, berbasis blok. Nah, maka ada dua prinsip yang dipakai untuk supaya kriptosistem yang berbasis blok tadi itu tidak mudah untuk dipecahkan. Jadi pertama adalah prinsip confusion, di mana prinsip confusion ini menyembunyikan hubungan antara plain text, ciphertext, dan kunci. Jadi jangan sampai kemudian tadi kan ada misalkan, oke, kalau misalkan si intruder itu sudah tahu bocorannya sedikit, ada pasangan, dia mendapatkan pasangan plain text, ciphertext, gitu ya. Tetapi bagaimana supaya kalau misalkan dia mendapatkan itu pun, itu masih sulit untuk mendapatkan kuncinya. Ya. Berbeda kalau misalkan Anda bayangkan kalau misalkan di shift cipher aja, seorang intruder itu dengan serangan non-plain text itu berarti dia punya clue-nya, jadi pada pasangan ciphertext dan plain text, ya, dia memiliki pasangan ciphertext dan plain text, satu pasang saja, maka itu kuncinya sudah akan bisa bisa ditebak, gitu ya. Jadi misalkan A itu artinya D, ya, maka A, B, C, D berarti kuncinya 3. Jadi K-nya itu sama dengan 3. Sudah. Jadi untuk satu pasang aja sudah. Jadi tetapi di dalam prinsip perancangan blok cipher itu akan dihindari. Jadi artinya jangan sampai kemudian kalau seandainya si intruder itu mengetahui atau punya bocorannya mengenai pasangan plain text ciphertext, bagaimana supaya dia tidak bisa mengetahui kuncinya, tidak bisa menderivat atau menurunkan kuncinya. Walaupun dia punya bocoran tadi, ya, punya clue itu, tetapi dia masih kesulitan untuk mendapatkan kuncinya. Ya. Dari kriptografi klasik juga demikian, ya. Jadi dari kriptografi klasik kita bisa melihat usaha-usahanya, ya. Jadi kalau misalkan tadi shift itu dengan satu pasang saja ini sudah bisa dipecahkan. Atau kemudian pada Afin itu ketemu punya clue 2 pasang ciphertext plain text, maka kuncinya sudah akan bisa dipecahkan, gitu ya. Tetapi begitu menanjak di substitusi, ya, jadi substitusi cipher, maka ya, dengan menggunakan permutasi dari 26 karakter, maka ya dia harus memiliki ini, misalkan harus kalau 26 berarti ya paling tidak 20, ya, jadi 20, sehingga nanti tinggal 6 faktorial untuk permutasi selanjutnya, ya. Jadi semakin menyulitkan, gitu ya. Apalagi kemudian kalau sudah masuk pada polyalfabetik. Nah, oke, jadi confusion itu jadi confusion yang bagus membuat hubungan statis antara ketiga komponen, yakni plain text, ciphertext, dan kunci ini semakin rumit, gitu ya. Jadi artinya bahwa kalaupun si crypt analis atau si intruder tadi mengetahui atau punya bocoran plain text dan ciphertext-nya, maka dia masih kesulitan untuk bisa menebak kuncinya. Ya. Oke, jadi sehingga dengan membuat crypt analysis kesulitan untuk mencari pola-pola statis yang muncul pada ciphertext. Jadi kalau melihat dari ciphertext-nya, maka dia akan kesulitan untuk melihat polanya. Ya.
ini polanya. Jadi sehingga kalau dia bisa melihat polanya kan mudah untuk bisa misalkan menebak berapa panjang dari bloknya dan seterusnya. Tapi bagaimana itu kemudian di-confuse. Nah, prinsip yang berikutnya adalah diffusion. Ya, jadi prinsip berikutnya adalah diffusion, jadi menyebarkan pengaruh satu bit plain text kepada atau kunci kepada semakin banyak ciphertext. Nanti akan kita bisa melihat pengaruh itu terjadi pada metode DES maupun AES ya. Ini. Jadi apalagi pada AES nanti berbeda satu bit saja maka akan berubah keseluruhan dari ciphertext-nya. Jadi berbeda satu plain text saja, satu bit plain text saja maka keseluruhan dari ciphertext itu akan berbeda. Ya, ini diffusion. Itu. Nanti kita juga di perancangan block cipher itu juga akan bisa melihat bagaimana diffusion itu bisa kita kerjakan. Artinya bagaimana enkripsi dari sebuah blok itu akan berpengaruh pada blok yang lainnya. Sehingga kalau misalkan seseorang itu mencoba untuk mendekripsi suatu ciphertext salah di satu blok atau salah di satu posisi, maka pada posisi selanjutnya juga akan mengalami kesalahan. Ya ini. Jadi itu diffusion. Jadi satu perubahan satu bit itu akan berpengaruh pada bit yang lain. Jadi jelas ini bahwa diffusion ini juga akan menyembunyikan hubungan statistik antara plain text, ciphertext dan kuncinya. Jadi untuk mendapatkan keamanan yang bagus maka kedua prinsip itu diulang berkali-kali pada suatu blok. Jadi artinya bisa dikombinasikan antara mengkonfuskan, ya, jadi misalkan dengan confuse itu biasanya dengan menggunakan dengan menggunakan permutasi, ya, dengan menggunakan misalkan ditambah, dikurangi, misalkan di expand, kemudian dikompres, ya itu. Jadi blok itu bisa jadi dimainkan, ya. Jadi panjang bloknya, misalkan panjang bloknya tadinya 32, kemudian dalam prosesnya bisa di-expand, kemudian bisa dikompres, ya, itu dikecilkan. Nah, itu dengan demikian maka ini akan algoritma semacam ini akan menyembunyikan atau mengkonfuskan kunci sehingga tidak mudah untuk ditebak oleh orang yang tidak berhak atau tidak mudah ditebak oleh seorang cryptanalyst atau seorang intruder tadi. Oke, kita masuk pada block cipher. Nah ini kita kembali lihat pada monoalfabetik seperti shift, affine, dan substitusi pada sebuah huruf itu berasal tepat satu huruf yang sama plain text. Jadi kalau misalkan di monoalfabetik begitu satu sudah ketahuan maka untuk berikutnya di posisi berikutnya sudah. Jadi misalkan di satu posisi kita tahu bahwa X itu artinya A ya. Maka di tempat lain kalau misalkan kita ketemu lagi dengan ciphertext X maka kita bisa oh ini pasti artinya A. Nih. Oke. Kemudian jadi perubahan satu huruf pada plain text akan merubah tepat satu huruf pada ciphertext ini kalau yang monoalfabetik ini. Berbeda kondisinya kalau misalkan itu pada visionary yang polyalfabetik. Ya. Jadi artinya berbeda di satu enkripsi dekripsinya. Jadi pada satu pemetaannya di satu posisi maka belum tentu akan sama di posisi yang lain. Jadi visionary misalkan di posisi yang pertama. Oh ternyata kalau kita ketemu X itu artinya A. Maka pada posisi berikutnya misalkan posisi kelima ketemu X lagi, maka belum tentu itu artinya A. Mungkin yang lain. Ini yang polyalphabetic yang lebih menjadi prinsip confuse tadi, prinsip confuse dan juga mungkin diffusion-nya. Oke. Nah, pada block cipher ya, jadi di kriptografi klasik kita sudah mengenal block cipher itu adalah ini. Jadi artinya prinsipnya plain text dibagi ke dalam blok-blok dengan ukuran yang sama, kemudian setiap blok itu dienkripsi secara sendiri-sendiri. Itu ya ini. Jadi itu yang menjadi prinsip atau kinerja dari block cipher-nya.
apa namanya, di kriptografi klasik kita mengenal itu di polyalphabetic ya. Jadi kelompok di polyalphabetic itu kan seperti itu ya. Jadi mulai dari permutasi, kemudian vigenere, lalu Hill, nah itu kan plain text-nya dibagi ke dalam blok-blok. Cuma dalam kriptografi klasik plain text-nya itu masih berupa karakter biasa. Ya, jadi karakter biasa yang kita kenal ya. Jadi kita kenal dari A, B, C masih biasa. Tapi yang dimasukkan di dalam blok cipher ini karakter-karakter tadi itu sudah dikodekan. Ya, jadi kodekan misalkan dengan menggunakan ASCII atau apapun ya, dikodekan. Apakah nanti dengan menggunakan binary atau dengan menggunakan apa hexa ya, itu sudah dalam bentuk itu ya. Jadi dalam bentuk bukan teks aslinya, tetapi sudah dalam bentuk hexa atau di dalam bentuk binary, kemudian kode-kode binary tadi yang kemudian dienkripsikan. Ya, dibagi dalam blok-blok lalu kemudian dienkripsikan. Itu ya ini. Sehingga akan semakin sulit untuk memecahkan itu ya. Mungkin saja dalam satu karakter ya, dalam satu karakter itu bisa dibagi ke dalam satu karakter aja. Misalkan satu karakter tadi dikodekan ke dalam 8 bit biner ya, 8 bit biner ya. Maka bisa saja maka itu di tengah-tengahnya itu dipisahkan. Bisa jadi seperti itu sehingga akan semakin menyulitkan orang untuk memecahkan kira-kira kuncinya apa, apalagi untuk memecahkan kira-kira plain text-nya apa. Ini block cipher. Nah, ini kalau kita melihat, saya kira ini bilangan biner dan ASCII ya, jadi karakter-karakter yang direpresentasikan di dalam bit biner ya, dalam string 01 ya. Jadi misalkan A itu nanti di kode binernya apa dan seterusnya, menggunakan 7 bit, cuma kemudian kok bisa sampai 8 bit biner ya, itu yang bit yang terakhir itu biasanya untuk quality check. Artinya kalau misalkan untuk mengecek apakah betul ini adalah kode yang benar atau kode yang salah ya. Jadi sudah kita mengacu pada coding teori, di mana di situ kita seperti pada pertemuan yang lalu, pada coding teori itu di sasaran atau penekanannya itu adalah pada ini akurasi ya, jadi akurasi informasi. Jadi kalau misalkan ada kode yang salah berbeda satu bit ada yang error gitu ya, maka masih ketahuan. Oke, ini beberapa contoh simbol ya, misalkan simbolnya apa itu? Tanda seru, desimalnya 33, lalu binernya 01, 00. Terus ini kemudian F itu 70, nah 70 itu 1000, 110. Jadi ini jadi sehingga nanti yang di dalam kripto, di dalam blok itu yang kita enkripsikan adalah ini, kode binernya ini. Atau kode kalau misalkan dimasukkan ke dalam hexa ya berarti kode hexanya kita enkripsikan. Jadi ada tanda seru, tanda petik 2 gitu ya. Jadi desimalnya 34 dan seterusnya. Ya, tanda dolar ya, desimal 36, sehingga kalau sudah desimal 36 maka mudah untuk kita bisa generate atau mentransfer ke dalam bentuk kode biner. Kita anggap Anda sudah mampu untuk mengkonversikan di matematika diskrit, sudah diajari jadi bagaimana mengkonversikan suatu bilangan desimal ke dalam bilangan biner. Oke, nah dalam blok ya, jadi blok cipher ini rangkaian bit-bitnya dibagi ke dalam blok-blok yang panjang yang sama. Jadi biasanya paling pendek itu 64 bit. Ya, 64 bit atau 8 karakter ya, jadi satu bloknya. Tuh, ini. Nah, ini skema pada blok cipher. Jadi skemanya, jadi kalau plain text itu dibagi ke dalam blok-blok, misalkan dengan panjang satu bloknya adalah M bit ya. Kemudian ini dienkripsi dengan kuncinya K, lalu akan menghasilkan ciphertext C. Sehingga dengan demikian dekripsinya pun juga tiap blok ya, jadi setiap blok, jadi blok ciphertext C, nah kunci K itu didekripsikan maka akan kembali menghasilkan blok ini. Jadi artinya
proses enkripsi dekripsi itu per blok, ya. Jadi dibagi ke dalam beberapa blok, ya, dengan panjang yang sama. Ya. Nah, teknik yang digunakan pada cyberblock itu ada macam-macam, ya. Jadi teknik enkripsi dekripsinya itu seperti pertama adalah teknik substitusi. Jadi kita tahu ya mirip dengan metode substitusi yang ada pada kriptografi klasik. Jadi artinya bit-bit itu tadi hanya sekarang ini diterapkan pada bit, ya. Jadi kalau bit-bit pada setiap blok itu dienkripsikan, misalkan blok ini 01101, itu nanti diubah ke mana. Nah, itu tinggal masuk. Jadi seperti itu. Nah, ada juga yang permutasi, ya, satu blok kemudian dipermutasikan. Ya, kita sudah mengenal itu juga di kriptografi klasik. Ya, jadi dalam satu blok kemudian dipermutasikan tergantung bagaimana aturan permutasi. Lalu teknik ekspansi yang tadi sudah sedikit kita bilang, jadi untuk lebih membingungkan lagi, ya, teknik confuse-nya, ya, maka bisa jadi satu blok tadi yang ukurannya 32 bit kemudian diekspand jadi 48 bit dengan penambahan bit-bit baru. Nah, itu akan lebih membingungkan bagi seorang cryptanalysis atau intruder untuk memecahkan kira-kira kuncinya apa, itu yang digunakan. Lalu teknik kompresi itu kebalikan dan ekspansi. Jadi kompresi itu mengurangi. Jadi kompresi, jadi misalkan 32 bit jadi 28. Nah, itu ada beberapa bit yang dihilangkan. Nah, bit mana yang dihilangkan itu tergantung juga bagaimana aturannya. Oke, mode operasi. Dalam hal ini sebenarnya banyak mode operasinya. Kita coba lihat, mau bandingkan, ya, komparasikan antara dua mode operasi. Yang pertama adalah electronic codebook (ECB) atau cyber blockchaining. Ini, jadi coba nanti kita bandingkan, ya, kita bisa bandingkan electronic codebook dan cyber blockchaining itu. Kalau electronic codebook itu satu blok itu akan dipetakan kepada peta yang sama. Sementara jadi antara satu blok dengan blok yang lain itu enkripsinya adalah independen, ya. Jadi sehingga bisa dijalankan secara bersamaan, secara simultan, ya. Tetapi kalau yang ECB itu, kalau misalkan di dalam kelistrikan itu adalah rangkaian paralel, ya. Jadi rangkaian paralel. Jadi artinya enkripsi itu bisa dijalankan blok-blok tadi walaupun mereka independen, tetapi blok-blok tadi akhirnya bisa dienkripsikan secara bersamaan, secara simultan, sehingga prosesnya bisa jadi lebih cepat. Tetapi kalau misalkan cyber blockchaining itu aturan rantai. Jadi aturan rantai di mana enkripsi pada suatu blok itu masih menunggu hasil enkripsi dari blok-blok sebelumnya. Terus, jadi akhirnya ini kalau di dalam kelistrikan itu rangkaian series, ya. Jadi mengenkripsi blok yang pertama dulu, hasilnya digunakan mengenkripsi blok yang kedua, dan seterusnya. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mode operasi ini, ya. Jadi bagaimana kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mode operasi tadi, yang apakah mana yang lebih baik, ya, kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik, tergantung kebutuhannya, tergantung ke digunakan untuk apa. Ya, ini. Mungkin yang satu sisi satu mode bagus untuk mengenkripsi pesan, tapi di yang lainnya mungkin tidak bisa. Atau satu mode itu cocok untuk misalkan untuk mengenkripsikan database, tetapi tidak cocok untuk yang lainnya. Ya. Jadi tergantung kebutuhannya itu apa. Jadi kita lihat electronic codebook dan cyber blockchaining, kita mau bandingkan dua ini. Nah, kalau misalkan ECB, electronic codebook, itu setiap blok lantak dienkripsikan secara individu dan independen, ya. Jadi misalkan plain text P1, blok pertama P1 ini dienkripsikan dengan kunci K, lalu mendapatkan ciphertext C1. Ya, terus jadi tidak ada pengaruhnya antara enkripsi pada blok pertama dengan enkripsi pada blok yang kedua. Tidak ada. Jadi sehingga dengan demikian kita bisa bayangkan
kalau kita menggunakan multiprosesor, maka bisa jadi ini antar blok ini, ya, blok yang berbeda ini bisa dienkripsi secara simultan, secara bersamaan, ya, sehingga akhirnya prosesnya bisa menjadi semakin lebih cepat dalam proses. Gitu ya. Cuma karena hanya satu ini, kita lihat bagaimana contohnya. Nah ini, oke, ini contohnya. Misalkan kita punya plaintext biner, ya, plaintext biner panjangnya 20 bit, ya, kemudian lalu kita bagi ke dalam blok-blok ukurannya 4 bit 4 bit, ya. Ya, ini dalam implementasinya ini tidak pernah terjadi, ya. Kira-kira kalau kita berbasis blok, maka blok minimalnya paling kecil tadi katakan 64, ya. Di DS itu adalah 64. Nah, panjang bloknya 64 bit. Jadi kalau hanya 4 bit itu sangat mudah untuk dipecahkan, gitu ya. Tapi sebagai ilustrasi kita coba. Misalkan plaintext dengan biner itu panjangnya 20, kemudian kita bagi ke dalam blok-blok yang berukuran 4 bit. Itu kemudian dengan kuncinya 1011. Ya, 1011. Lalu di wrap bit satu posisi ke kiri. Nah, ini untuk variasi aja, di wrap aja. Ini proses enkripsinya itu plaintext-nya jadi 1010, kemudian blok yang kedua 0010, kemudian blok ketiga 0011, lalu 1010 dan 1001. Kemudian di XOR dengan kunci, ya, di XOR dengan kunci. Kuncinya sama setiap blok, ya. Jadi 1011, 1011 semuanya sama, ini kuncinya. Tuh, nah kemudian di XOR-kan. Ya, di XOR-kan di exclusive OR, ya. Jadi di matematika dasar itu Anda sudah mendapatkan pertama itu logika, itu ya. Logika benar kemudian atau benar, ya maka malah salah, gitu ya. Ini jadi eksklusif, ya. Jadi disjungsi yang eksklusif, gitu ya. Kalau misalkan mereka berbeda maka mereka benar. Salah atau benar maka dia benar. Jadi oke, kita menggunakan aja ini, anggap aja ini pada penjumlahan pada bilangan bulat modul 2 pada sistem Z2, ya. Jadi isinya 01. Ya, 1 tambah 1 0. 0 tambah 0 0. 1 tambah 1 0. 0 tambah 1 1. Ya, 0 tambah 1 1 terus. Nah, itu kemudian setelah mendapatkan XOR-nya lalu kita wrap. Oke. Jadi kita wrap, jadi artinya wrap ke kiri, ya. Jadi artinya ini digeser ke kiri, kemudian yang paling kiri itu jadi yang paling kanan. Terus digeser ke kiri, yang kiri paling kanan. Jadi seperti ini. Nah, kira-kira dengan mekanisme seperti ini, maka apa yang bisa kita analis tentang kekuatan dari mode ECB ini, Electronic Codebook ini. Pertama, dari sisi proses enkripsi mungkin mereka lebih cepat karena mereka bisa dikerjakan secara simultan. Jadi kalau kita menggunakan multiprosesor, maka bisa jadi ini pada prosesor yang pertama, kemudian blok yang kedua, prosesor yang kedua, blok yang ketiga, prosesor yang ketiga, dan begitu mereka kita enkripsi sudah selesai. Ya, ini. Jadi tidak menunggu yang lainnya, tidak bergantung pada yang lainnya. Jadi itu yang pertama, mungkin cepat, ya. Kemudian yang kedua dari sisi enkripsi dekripsinya, maka setiap blok ini independen sudah, tidak bergantung pada yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dekripsi, misalkan kita sudah punya ini adalah ciphertext-nya, kita tahunya ciphertext-nya yang paling bawah ini, kemudian mencoba untuk mendekripsi, ya, kesalahan dekripsi di satu blok ini tidak akan berpengaruh pada blok yang lain. Ya, jadi kesalahan itu hanya pada sisi ini saja. Nah, tetapi di satu sisi ini merupakan hal positif bagi dekriptor, ya, orang yang punya kuncinya. Kalau misalkan ada kesalahan, maka tidak akan berpengaruh pada blok yang lainnya. Tetapi pada sisi keamanan juga demikian. Ya, pada sisi keamanan juga kurang kuat di sini. Karena kenapa?
Karena seorang misalkan intruder aja, kalau misalkan dia salah di sini ya di blok yang pertama, maka sementara di blok yang lainnya itu dia masih benar misalkan, ya dia yang perlu hanya perbaiki hanya di sini saja. Ya, mudah untuk mereka, tidak harus semuanya itu diperbaiki. Jadi karena tidak bergantung satu sama lain. Itu. Nah, mode enkripsi dekripsi semacam ini dalam ECB ini akan sangat cocok kalau kita gunakan untuk enkripsi database. Biasanya kalau misalkan kita mengenkripsi database itu kan ada field-fieldnya ya. Jadi yang sederhana saja, misalkan kita punya data mahasiswa misalkan ya. Maka field-fieldnya itu mungkin ada nama, ya, jadi ada nama, kemudian ada NIM-nya, lalu tempat lahirnya, kemudian asalnya, ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau seandainya itu dienkripsi, maka kalau misalkan kita sudah menyimpan itu dalam database-nya sudah dalam bentuk terenkripsi. Kalau misalkan ada orang ingin tahu, saya ingin tahu lah apa namanya mahasiswa yang asalnya dari suatu kota, ya, suatu mahasiswa yang asalnya dari Surabaya, ya, tinggal kita mendekripsi ya nama dan juga ini apa namanya asal, ini aja, gitu ya. Tidak usah mendekripsi yang lainnya, jadi cukup mendekripsi 2 field saja, gitu ya. Ini mudahnya, jadi karena satu dengan yang lainnya tidak terpengaruh. Tetapi ini metode ECB ini akan lemah kalau digunakan untuk mengenkripsi pesan tadi. Jadi karena tadi coba aja sekarang bloknya kita punya plain text 1010 ya di sini ya. Di sini juga 1010. Hasilnya apa? 0010. Di sini juga hasilnya 0010. Jadi sama. Ya, jadi kalau misalkan si intruder atau cryptanalyst tadi sudah memecahkan, oh kalau 0010 itu aslinya artinya 1010 ya. Maka di tempat yang lain dia menemukan 0010, maka dia sudah nggak perlu ngitung lagi. Ya, nggak perlu ngitung lagi, sudah dia langsung 1010 kalau karena metodenya ECB. Ya. Jadi nggak dipengaruhi oleh enkripsi pada blok yang lainnya. Ini ya, ini. Di mana lagi yang sama, sudah nggak ada. Jadi artinya ya kalau dalam kriptografi klasik itu ya masih multi alfabetik sih, polyalfabetik. Cuma kalau dipandang dalam bloknya, maka ini menjadi monoblok saja. Jadi blok 1010 dimanapun dia posisinya akan selalu dipetakan pada 0010. Ini ya, sehingga begitu ketemu yang satu ini ketemu, maka yang lainnya kalau ketemu blok yang sama ya, maka dia akan tidak usah menghitung lagi ya. Nah ini sehingga dengan demikian ECB kurang cocok kalau misalkan dipakai untuk mengenkripsi sebuah pesan, tapi dia akan cocok kalau misalkan mengenkripsikan sebuah database ya, karena field-fieldnya itu akan bisa dienkripsi dan didekripsi secara independen ya, atau secara simultan satu sama lain gitu, sehingga kalau misalkan hanya butuh data-data tertentu ya tidak seluruhnya data itu didekripsi ya, jadi hanya data pada field tertentu saja yang didekripsi itu ya. Ini jadi ini mode ECB. Oke, nah cuma pada mode ECB kita lihat juga beberapa kelemahannya, ya. Ini blok plain yang sama selalu dienkripsi dengan menjadi blok tadi. Jadi blok yang sama selalu akan dienkripsi menjadi blok yang sama juga. Ya. Fakta tersebut yang menunjukkan terminologi kode. Jadi dikodekan. Jadi misalkan blok ini kodenya apa, blok ini kodenya apa. Ya, sehingga semakin besar ukuran bloknya, semakin besar pula ukuran kode booknya, buku kodenya. Jadi misalkan jika blok berukuran 64 bit, maka kode booknya terdiri dari 2 pangkat 64 dikurangi dengan 1 entry yang terlalu besar untuk disimpan. Jadi penyimpanannya terlalu besar.
Lagi pula setiap kunci memiliki buku kode yang berbeda. Ya. Jadi kalau misalkan tadi ya, sehingga kalau untuk kunci 1011 maka 1010 itu akan dibedakan ke ini. Kalau misalkan kuncinya lain, misalkan 1111 maka ini dictionary-nya juga akan lain lagi, sehingga akan setiap kunci itu memuat kode buku yang sendiri-sendiri, sehingga akan tingkat penyimpanannya itu akan semakin tinggi butuhnya. Oke, nah ini istilah padding ini ya, istilah padding. Padding itu kalau misalkan ini cara mengatasi kalau misalkan panjang planteknya itu bukan merupakan kelipatan dari panjang bloknya. Ya, misalkan kalau panjang planteknya misalkan 22 dibagi ke dalam 4 itu nanti ada sisa 2 nanti terakhir, ada blok yang terakhir ada sisa 2. Nah, maka sisa 2 yang terakhir itu ini biasanya diatasi dengan misalkan dengan menggunakan padding, misalkan diisi dengan 00 semua. Ya, sisanya supaya menghadapi supaya nanti semua bloknya itu bisa panjangnya 44. Ya, ini ada padding. Oke, ini kelebihan ECB, ini bisa dengan menggunakan tadi sudah kita bahas dengan itu. Jadi prosesor paralel itu bisa cepat, ya. Jadi bisa dienkripsikan secara simultan. Ya. Oke, jadi tahu kelemahannya adalah tadi, ya. Jadi kalau intruder bisa mengelabui, jadi artinya bahwa dia ketemu satu blok, arti satu blok, maka dan yang lainnya juga akan ketemu. Jadi kelemahannya juga kalau misalkan seorang intruder hanya salah di satu blok, maka dia hanya perlu memperbagi blok itu, tidak perlu pada blok-blok yang lainnya. Memudahkan mereka. Ya, ini. Nah, sekarang bagaimana untuk CBC, Cyber Block Chaining? Nah, ini adalah skemanya untuk CBC. Jadi artinya enkripsi di satu blok itu akan berpengaruh pada hasil enkripsi pada blok berikutnya. Jadi artinya seperti ini. Plain text-nya itu dibagi ke dalam beberapa blok, gitu ya. Ini kemudian hasil berikutnya seperti ini, lalu dienkripsi menghasilkan cipher ini. Nah, hasil enkripsinya itu digunakan untuk mengenkripsi plain text berikutnya, blok berikutnya. Ini seperti itu, ya. Ini sehingga ini adalah berlaku berjalannya secara series, nggak bisa paralel seperti pada ECB tadi. Jadi series, jadi harus nunggu, ya. Jadi blok yang pertama dulu dienkrip, baru blok yang kedua, baru blok yang ketiga, keempat dan seterusnya. Itu ya ini. Nah, ini contohnya ini tadi. Ya. Oke, dengan menggunakan kunci yang sama. Ya. Plain text-nya sama tadi, ya, dibagi ke dalam blok ukurannya 4 bit. Oke. Nah, dibagi ke dalam 4 bit, kemudian kuncinya juga sama 1011. Hanya saja hasil enkripsi blok yang pertama itu nanti digunakan untuk enkripsi pada blok yang kedua. Nah, jadi sebelum di-XOR dengan kunci, maka plain text itu harus di-XOR dulu dengan hasil enkripsi blok sebelumnya. Nah, untuk yang blok yang pertama, itu akhirnya cipher text sebelumnya itu kita anggap 0 semua. 000 gitu ya. Kemudian 1010 itu di-XOR dengan kuncinya, ya, di-XOR dulu dengan cipher text sebelumnya, kemudian di-XOR dengan kuncinya 1011 dapat ini di wrap atau ini. Hasilnya 0010 itu digunakan pada blok yang berikutnya 010, kemudian di-XOR dengan 0010 kebetulan sama, jadi 0010 itu hasilnya ini, kemudian di-XOR dengan kunci, lalu di wrap. Hasil yang ini itu digunakan pada blok yang berikutnya 011. Terus ketemu 111 hasilnya digunakan untuk enkripsi. Jadi enkripsinya ini secara series, gitu ya. Tentu saja ini kalau misalkan kita bandingkan dengan yang ECB tadi,
maka CPC ini tidak cocok kalau misalkan digunakan untuk mengenkripsi database. Misalkan kalau ini adalah nama, alamat, kemudian asal, hobi, dan sebagainya. Misalkan hanya ingin di sini ada nama, tempat lahir, kemudian asal sekolah, lalu kemudian asal kota asal, seperti ini. Nah, misalkan saya ingin tahu mahasiswa yang asalnya dari Surabaya, maka kan berarti mestinya ini field ini dan field yang keempat saja yang dideskripsikan sama seperti pada ECP tadi, tetapi ini nggak bisa. Ya, karena ini dan ini yang dibutuhkan, ya, karena ada di blok yang keempat yang dibutuhkan, maka otomatis blok yang ketiga, blok yang kedua juga harus ikut dideskripsikan supaya bisa menghasilkan deteksi pada blok yang keempat ini. Jadi tidak cocok kalau misalkan digunakan untuk yang database. Ya. Tapi dia akan secure kalau digunakan untuk mengenkripsi pesan. Yang mengenkripsi pesan. Kenapa? Misalkan ini seorang cryptanalyst atau seorang intruder itu hanya tahu ciphertext only aja. Ciphertext only. Taruhlah dia berhasil menyelesaikan ini, ya. Yang pertama itu tadi, misalkan kita lihat di sini ada, nih, coba. Di sini ada ciphertext-nya 1111, ini juga 1111. Tetapi hasil plaintext-nya beda, ya. Untuk yang di blok kelima 1111 itu ternyata plaintext-nya adalah 1001. Sementara kalau yang di blok yang ketiga 1111 itu artinya 0011. Nih, jadi berbeda tidak. Jadi kalau misalkan diilustrasikan di di kriptografi klasik itu bisalah ini katakanlah polyalfabetik ya, semacam itu. Ya, tetapi ini pada blok ya ini. Jadi blok itu berbeda. Jadi kalau misalnya ada blok ciphertext bloknya ini sama, tetapi plaintext-nya sudah berbeda di sini. Jadi ini yang sehingga seorang intruder kalau misalkan sudah tahu, oh di sini dia tahu 1111 itu aslinya artinya adalah 101, nggak bisa. Kalau misalkan dia ketemu lagi dengan 111 langsung mengartikan 101, nggak bisa karena ini sudah berbeda karena hasilnya. Terus pertama itu, kemudian yang kedua itu adalah kalau misalkan dia salah mendekripsi misalkan di blok ini 1101 dia tidak ketemu dengan 1010 misalkan. Misalkan ketemunya adalah 1101 misalkan. Maka otomatis di sini juga akan berubah. Di sini akan juga berubah, di sini juga akan berubah. Jadi artinya perubahan pada satu ini, ya, perubahan pada kesalahan di satu blok, maka dia akan berpengaruh pada blok-blok yang lain. Ya. Tidak sama seperti tadi, karena pada ECP satu blok yang salah ya cukup memperbaiki di satu blok itu aja, yang lainnya enggak. Tetapi kalau di sini satu blok ini salah, maka dia akan bergerak terus ya ke sini juga akan mengalami kesalahan. Ya ini. Sehingga akan lebih secure, lebih aman kalau misalkan digunakan untuk mengirimkan suatu pesan. Oke, jadi ini adalah mode CPC. Ya, jadi mode CPC ini sehingga karena satu blok itu berpengaruh pada blok yang lain, yaitu sehingga jadi diffusi, ya, diffusi. Jadi pengaruh pada satu blok, pengaruh pada satu bit, ikan berpengaruh pada bit-bit selanjutnya. Ini mode CPC yang lebih secure kalau digunakan untuk mengenkripsikan pesan, gitu ya, mengenkripsi pesan sehingga tidak mudah untuk ditebak oleh intruder. Ya, kira-kira apa pesannya? Nah, sehingga kita lihat dua mode tadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau CPC jelas, kalau misalkan karena berjalannya secara series ya tidak bisa menggunakan, kalaupun dengan menggunakan prosesor paralel pun juga itu harus bergantian. Ya, jadi enkripsinya secara bergantian sehingga juga makan waktu yang lama.
Oke, masalah keamanan tadi sudah ya, pada mode CPC tadi. Nah, oke, walaupun kalau misalkan terus kita bicara keamanan pada pengiriman pesan di CPC ini lebih tangguh daripada ECB, ya. Cuma di sini kunci yang digunakan ini masih sama, ya. Jadi semua, ya. Jadi walaupun nanti hasilnya ini akan beda-beda. Jadi kalau di sini 0011 itu hasilnya 111, kemudian di sini 1001 hasilnya 111, ya. Atau kalau di sini sama 1010 ini hasilnya 0010, kemudian 110 juga sama, di sini hasilnya 1101 sudah beda. Ya, ciphertext-nya sudah beda. Ya, walaupun tapi kuncinya setiap kunci ini berbeda. Setiap kunci ini sama. Kuncinya tetap sama 1011 dipakai. Ya, di dalam blok seperti itu. Jadi kuncinya setiap bloknya itu sama. Hanya saja kalau misalkan kalau yang CPC itu akan lebih secure karena blok yang sama belum tentu dibawa ke dalam dipetakan ke dalam blok yang sama di tempat yang lain. Itu ya ini, tetapi kuncinya masih sama. Sehingga dengan demikian begitu blok yang ini ketahuan ya, jadi berdasarkan tadi misalkan 1101 ya, dia mendapatkan 01 berhasil, maka dia akan tahu kuncinya adalah 1011. Maka berikutnya semua itu akan diterapkan pada kunci yang sama. Ya, jadi begitu misalkan di blok yang pada saat dia mengenkripsi blok yang ini, dia tahu 1011 gitu. Nah, atau di blok yang pertama sudah tahu 101, maka berikutnya dia tinggal menggunakan kuncinya itu tadi. Ya, jadi kuncinya sama. Nah, sekarang akan lebih secure lagi kalau lebih aman lagi kalau misalkan kunci setiap bloknya berbeda. Ya, kunci setiap bloknya berbeda. Cuma kalau misalkan blok yang pertama kuncinya 1011, blok yang kedua kuncinya beda, blok yang ketiga kuncinya beda, maka akan membebani memori pada penyimpanannya. Ya, karena setiap kunci harus disimpan dalam database-nya. Ya, tadi kan kalau seperti ini kuncinya yang disimpan hanya satu kunci aja, berlaku untuk semua sama. Tetapi kalau yang di sini kuncinya kalau misalkan tadi bagaimana supaya lebih aman, kuncinya setiap bloknya beda. Ya. Kalau supaya lebih aman kunci setiap bloknya itu beda, maka otomatis setiap blok ini kuncinya harus disimpan sendiri. Ini blok yang kedua kuncinya simpan sendirian. Sehingga akan semakin besar kapasitas yang dibutuhkan untuk menyimpan kunci. Nah, akhirnya bagaimana bisa enggak kunci setiap blok ini berbeda-beda, tetapi penyimpanannya tidak besar. Artinya kunci yang disimpan mungkin hanya kunci yang pertama saja. Nah, itu jalan keluarnya. Kunci yang disimpan kunci yang pertama saja. Yang berikutnya itu diturunkan berdasarkan kunci-kunci sebelumnya. Ya, kemudian kita akan mengenal tidak lagi blok tetapi model stream. Ya, stream cipher atau streaming. Jadi kuncinya itu akan di-generate pada saat enkripsi tadi dijalankan. Di-generate. Jadi artinya sehingga kita cukup menyimpan satu kunci ini saja, maka kunci yang berikutnya itu di-generate dari kunci yang pertama. Ini kunci yang ketiga di-generate dari kunci yang kedua dan seterusnya. Akan semakin berantai seperti itu, tapi kita cukup hanya menyimpan kunci inisial saja, yang lainnya di-generate dengan kunci yang sebelumnya, tetapi akhirnya dengan cara seperti ini dipastikan bahwa setiap blok itu bisa berbeda kuncinya, tetapi kita cukup hanya perlu menyimpan satu kunci saja. Oke, ini yang kita lihat. Bagaimana sekarang untuk yang stream? Nah, stream di sini stream cipher ini. Oke, mungkin dari sini dulu sebelum kita masuk pada stream. Mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan terkait dengan blok cipher tadi dengan dua mode yang kita bandingkan. Belum ada, Pak.
Oke, jadi itu ya. Jadi kalau tadi kita berbasis blok, maka misalkan bloknya adalah blok biner, jadi kita asumsikan bahwa kalau misalkan pesan kita yang dengan menggunakan alfabetik tadi itu sudah dikodekan ke dalam kode-kode biner. Ya. Oke, sehingga misalkan kita punya panjang suatu blok ya tertentu, lalu dengan blok tadi lalu kita bagi panjang plain text, kemudian plain text-nya tadi kita bagi ke dalam blok-blok dengan panjang yang sama. Ya. Itu kalau pada prinsip pada basic atau dasar dari blok cipher, maka plain text dibagi ke dalam blok-blok dan setiap blok dienkripsi dengan kunci yang sama. Itu aja. Tapi modenya bisa berubah-ubah, bisa diganti. Jadi modenya bisa menggunakan ECB, bisa menggunakan CPC. Ya, ECB itu yang setiap blok dengan blok yang lain itu akan independen. Tapi kalau CPC berantai, maka enkripsi suatu blok itu akan berpengaruh pada blok yang berikutnya, yang ECB. Sehingga dan kita tahu kelebihan kelemahan dari masing-masing mode dan tentu saja ini kecocokan untuk kebutuhan apa. Oke, kalau pada blok tadi, ya, jadi pada blok tadi setiap bloknya itu kuncinya sama. Apakah itu pada ECB maupun pada CPC, setiap bloknya itu dienkripsi dengan menggunakan kunci yang sama. Jadi sehingga nanti kalau seandainya seorang intruder sudah oke, dalam blok itu dia mendekripsi, lalu akhirnya dia bisa menurunkan kuncinya, maka kunci tadi akan bisa diterapkan pada blok-blok yang lainnya. Ya. Hanya saja kemudian karena modenya berbeda, maka cara dia mendekripsi itu juga akan secara seris. Itu kalau CPC, ya, secara seris. Jadi blok yang terakhir dulu di dekripsi, blok terus sampai ke blok awal. Kalau tadi enkripsinya dari blok awal sampai kemudian berjalannya sampai blok akhir, dekripsinya dari blok terakhir dulu sampai maju ke blok yang awal. Tetapi karena setiap bloknya itu masih menggunakan kunci yang sama, ya ini juga walaupun CPC itu lebih secure untuk mengirimkan pesan dibandingkan yang ECB, maka masih mudah untuk bisa dipecahkan. Ya. Jadi masih memungkinkan untuk jadi begitu ketemu kuncinya di suatu blok, maka sudah digunakan untuk yang blok lainnya. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana untuk meningkatkan keamanan suatu pengiriman pesan tadi berbasis blok? Bagaimana kalau setiap bloknya itu kuncinya beda? Tetapi di satu sisi kalau setiap blok kuncinya beda, maka kebutuhan untuk memori untuk menyimpan kunci itu juga besar, ya. Karena setiap blok kuncinya beda, ya itu harus disimpan. Ya, tetapi dengan stream cipher kita akan menyelesaikan masalah ini. Jadi artinya satu sisi keamanan dari cipher kriptogram tadi itu akan meningkat, tetapi di sisi lain kebutuhan akan penyimpanan itu juga tidak besar. Artinya kita tetap hanya satu kunci saja yang kita simpan, yakni kunci inisial, kunci untuk blok yang pertama. Karena kunci pada blok yang berikutnya itu dibangun digenerate dari kunci yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke sana pada stream. Kita share. Nah, ini perbandingan antara blok dan string ya. Jadi kalau pada blok tadi, misalkan string ciphernya Y1, Y2, dan seterusnya itu didapatkan dari kunci yang sama ya. Jadi blok X1 untuk menghasilkan blok Y1 itu dienkripsi dengan kunci yang K ya. Blok X2 untuk mendapatkan ciphertext blok yang Y2 maka kuncinya sama yakni K. Ini kalau pada blok cipher. Tetapi pada stream nanti berbeda. Jadi untuk mendapatkan blok Y1 itu plain text X1 itu dienkripsi dengan kunci Z1. Untuk menghasilkan cipher blok Y2,
maka plain text block X2 itu dienkripsi dengan Z2. Nah, kuncinya beda di sini. Oke, kuncinya beda, tetapi di mana kunci Z2, Z3, Z4 dan seterusnya itu dihasilkan dari ini. Jadi Z1 nanti akan menghasilkan Z2, Z2 menghasilkan Z3, sehingga dengan demikian kita hanya perlu menyimpan yang Z1 saja, inisial kunci saja. Ini definisi formalnya dari stream, ya, dari stream cipher. Jadi kuncinya ini, ya, jadi key streamnya ini yang di generate ini dari satu sampai seterusnya. Nah, sinkronus, ya misalkan seperti ini. Kalau kita lihat di ini, sehingga skemanya itu mirip seperti ini, linear feedback shift register. Jadi artinya terus, ya, misalkan ini kunci yang pertama, ya, jadi K1, K2, K3, K4, misalkan ini 1, 0, 1, 1, katakanlah. Maka untuk berikutnya, K1 ini untuk blok berikutnya, K1 ini maju sini, sementara untuk menjadikan akhirnya maju semua, ya. Jadi K1 ke sini, K2 ke sini, K3 ke sini, K4 ke sini. Lah di sini kosong. Nah, di tempat ini nanti apa yang diisikan? Ini adalah hasil dari K1 ditambah dengan K2. Ini untuk menghasilkan ini. Terus, ini untuk blok yang kedua. Blok yang ketiga juga sama. Maka untuk blok yang ketiga, ini shift ke sana, ke kiri, ini juga shift, masukkan sini, terus ini juga ke sini, ini kosong. Hasilnya K1, K2 lama itu ditambahkan untuk menghasilkan ini. Ini salah satu contoh. Tidak selalu sih sebenarnya apakah harus K1 dengan K2. Apalagi nanti kalau misalkan kuncinya itu bisa sampai 64 bit. Nah, mungkin kita bisa tidak hanya 2 bit saja yang kita tambahkan, mungkin aja ada bit misalkan sampai 10 bit yang kita tambahkan untuk menghasilkan di bit yang terakhir. Ya, bisa jadi itu tergantung bagaimana aturan yang kita bangun. Ya, ini. Oke, ini. Jadi seperti ini, katakanlah ini. Jadi untuk menghasilkan X, jadi X ditambah dengan Z, misalkan pada modul 2, ya. Jadi untuk deskripsinya juga sama, ya, ditambah dengan Z pada modul 2. Jadi kuncinya sama. Di sini kuncinya untuk implementasi dari streamnya. Jadi streamingnya bagaimana? Contohnya ini, misalkan, jadi kalau misalkan kita punya blok dengan panjangnya adalah 4, M-nya sama dengan 4. Lalu kunci streamingnya itu, ini menggunakan fungsi ini, ZI plus 4 itu sama dengan ZI ditambah ZI plus 1. Tadi yang kita gambarkan di sini, kita gambarkan di sini. Ya, jadi tadi ini ke sana, ke depan, ya, jadi bergeser ke kiri. Nah, untuk yang keempat itu didapatkan dari yang pertama ditambah dengan yang kedua. Jadi kalau secara matematisnya itu tuliskan seperti ini. Jadi untuk set posisi bit yang ke I plus 4, maka ZI ditambah ZI plus 1 modulo 2. Ya. Nah, misalkan vektor inisialnya adalah 1000, ya ini. Ya, dari 4 tadi, vektor inisialnya 1000. Maka untuk berikutnya, maka ini yang pertama ditambah dengan yang kedua. Menghasilkan ini 1, ya. Kemudian 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. Kemudian 0 tambah 1 hasilnya 1. Terus 1 tambah 0 hasilnya 1. Ya, 0 tambah 0 hasilnya 0, ya, 0 tambah 1, 1 dan seterusnya. Nih, sehingga dengan demikian, dengan pengembangan atau generator semacam ini, maka kita lihat akhirnya. Untuk blok yang pertama, itu kuncinya adalah 1000, ya. Jadi blok yang pertama. Blok yang kedua kuncinya sudah 1001. Blok yang ketiga kuncinya 1010. Blok yang keempat kuncinya 1111. Sudah berbeda. Ya, jadi 4 blok kuncinya sudah berbeda-beda. Ini ya, ini seperti ini. Jadi, tapi kita hanya yang perlu kita simpan hanyalah inisial vektor seperti ini untuk blok yang pertama dan fungsi string. Ya.
Ini stream function ini. Jadi kunci streamingnya, fungsi streamingnya. Ya, jadi ini. Jadi bagaimana kita membangun untuk mengenerate kunci-kunci berikutnya itu dengan menggunakan ini. Jadi kita cukup menyimpan inisial dan juga fungsi. Sehingga tidak perlu menyimpan semuanya, ya, tidak perlu menyimpan semua kunci. Jadi cukup satu kunci ya, kemudian sehingga ini satu solusi untuk misalkan memperbaiki blok cipher tadi. Jadi artinya bloknya, jadi kuncinya itu beda-beda, ya, kuncinya beda-beda. Ini pun nanti juga bisa kita dengan menggunakan kunci streaming tadi, ini kita modenya juga bisa menggunakan ECB, bisa menggunakan CBC. Ya, jadi bisa secara paralel maupun secara series. Itu ya, ini jadi apa yang perlu kita terjemahkan. Sehingga silakan nanti Anda bisa mengkonstruksi sebuah kriptosistem, ya, sebuah kriptosistem. Saya juga sedang mengembangkan bagaimana kunci tadi di generate dari sebuah pelabelan graf. Ini jadi pelabelan graf. Jadi kalau sudah pelabelan graf, kemudian kita tentukan berapa bloknya. Ya, jadi bloknya ya panjang ya, tidak hanya 4 seperti ini, tapi mungkin minimal 64 bit. Nah, itu panjang seperti itu, lalu di-generate dengan menggunakan key streaming berikutnya. Jadi akhirnya dengan pelabelan graf tadi kita perlu mendapatkan satu kunci pada blok yang pertama. Kemudian blok yang berikutnya itu kita generate dengan menggunakan fungsi streaming, streaming sehingga memungkinkan ya, jadi memastikan bahwa setiap blok itu akan dienkripsi dengan kunci yang berbeda-beda, tetapi hanya satu kunci yang perlu kita simpan. Ya, ini adalah konstruksi dari kunci streaming secara string, jadi stream cipher. Ya, jadi stream cipher dimungkinkan ini setiap bloknya ini bisa menggunakan kunci yang berbeda-beda, sehingga akan semakin skor, ya. Jadi akan semakin skor di situ. Ya. Berbeda lagi nanti kalau misalnya jadi menggunakan model LFSR ini seperti ini, linear feedback shift register. Ini di dalam namanya dalam di elektronik ya, kita mengenal ada LFSR. Ini adalah sederhana seperti itu. Tapi kita ya, tidak sederhana itu bisa. Ya, jadi tidak sederhana. Jadi misalkan kalau kita punya kuncinya itu bloknya ukurannya 64 ya. Mungkin yang kita kombinasikan tidak hanya bit yang pertama dan bit yang kedua, jadi mungkin bit yang pertama, ketiga, kemudian bit yang ke-10, bit yang lain. Akan semakin banyak variasinya lagi sehingga akan semakin menyulitkan. Ya. Jadi kalau hanya seperti ini aja, si intruder akan tahu, oh untuk yang keempat akan mudah ditebak. Ya. Tapi aturan dari fungsi streaming tadi itu kita yang mendefinisikan. Ya, jadi kita bisa mendefinisikan macam-macam aturannya. Ya, jadi kita bisa membangun fungsi streaming berbeda dengan yang lainnya, sehingga kunci yang kita gunakan itu akan tidak mudah untuk dipecahkan oleh si intruder. Oke ya, nih. Jadi mungkin dari sini ada yang perlu didiskusikan. Jadi mudah-mudahan ini akan semakin bisa mengetahui bagaimana landasan untuk kriptografi modern. Ya, jadi pada block cipher dan stream cipher itu landasan pada kriptografi modern, yang nantinya dalam kriptografi modern itu kita nanti akan mengklasifikasikan ada yang simetrik dan asimetrik. Simetrik itu nanti ini kalau mereka menggunakan kunci enkripsinya sama dengan kunci dekripsi. Ya, kalau asimetrik itu nanti konsekuensinya kunci enkripsi itu berbeda dengan kunci dekripsi. Nah, bagaimana
kelebihan kelemahan dari masing-masing itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Sekali lagi, misalkan di dalam perkuliahan, misalkan kalau misalkan ada penjelasan saya yang mungkin terlalu cepat atau Anda belum memahami, silakan Anda potong bicaraan saya, tidak masalah. Ya. Atau mungkin sekarang ini sudah oke, tapi mungkin di lain waktu ternyata ada yang perlu Anda tanyakan, silakan Anda bisa sampaikan di grup WA. Oke. Itu dulu. Jadi untuk yang berikutnya kan silakan nanti dipelajari dulu mengenai sudah kita cantumkan di MMP tentang kunci kriptografi simetrik ya. Jadi kriptografi simetrik yang di mana kunci enkripsinya dekripsinya sama ya. Tapi yang DES, kita mau lihat DES itu panjang kuncinya itu hanya 64. Nah, nanti kemudian akan diperbaiki dengan AES yang panjang kuncinya sampai 128 bit. Itu walaupun 128 bit tetapi lebih efisien dibandingkan yang 64 bit loh. Kenapa? Kan kalau dipanjang itu komputasinya akan semakin complicated gitu ya. Tapi kalau yang 64 bit itu yang DS itu menggunakan biner ya 101010 itu. Sementara kalau yang AES walaupun dia secara binary itu dari 128 bit, tetapi ekspresi mereka itu menggunakan hexa ya, jadi menggunakan hexa. Jadi berbasis 16 itu. Sehingga walaupun 128 bit ya, jadi 128 bit itu bisa diwakili oleh sebuah matriks ya ukurannya 4x4. Itu aja. Jadi lebih sederhana ya, dalam hal komputasinya dan tidak seribet pada DS. Oke, kita akan lihat itu pada pertemuan yang datang. Hanya saya perlu Anda pahami di sini adalah tentang konsep dari blok ya. Jadi enkripsi berbasis blok tadi blok cipher. Ya. Kalau blok itu konsep dasarnya itu setiap blok dienkripsi dengan kunci yang sama, ya. Tapi dengan streaming maka setiap blok itu dimungkinkan dienkripsi dengan kunci yang berbeda, tetapi yang disimpan itu hanya kunci yang pertama saja. Itu sehingga dengan streaming itu akan lebih menjadikan sebuah kriptosistem itu akan lebih aman, ya, semakin aman. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum ada, Pak. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa Anda pahami dan kita tetap welcome ya, karena kita sudah punya juga grup WA. Silakan kalau ada pertanyaan dan mungkin di dalam perjalanan Anda menemukan misalkan konsep yang berbeda atau mode yang berbeda, silakan ditanyakan. Jadi kalau di sini tadi sebenarnya mode untuk komputasinya itu ada beberapa macam-macam ya. Jadi cuma yang di sini yang mau kita bandingkan adalah dua mode ECB dan CBC yang punya perbedaan yang mencolok gitu ya. Jadi sehingga kita akan bisa lebih mudah untuk membandingkan kira-kira ini cocoknya untuk kebutuhan apa, cocoknya untuk kebutuhan apa ya. Itu untuk membandingkan. Sebenarnya ada banyak mode yang bisa kita gunakan untuk proses cyberblock ini. Baik, kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan pada sesi ini tadi sudah saya record, nanti akan kita linkkan di YouTube ya, sehingga Anda bisa mengulang lagi pertemuan kita pada malam hari ini kapanpun Anda mau. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk pertemuan malam hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat belajar dan selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Salam.